Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyati. Nomor induk mahasiswa saya 171350021. Saya berasal dari jurusan Sejarah Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 6. Di mana pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Sofyan Sugito di mata kuliah Filsafat Sejarah MA. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Sufin, saya salah satunya memilih pertanyaan tentang biografi dan filsafat sejarahnya dari para ahli, yaitu ada Ibnu Khaldun, Hegel, dan Sartono Kartodirjo. Nah, untuk biografinya Ibnu Khaldun ini memiliki nama lengkap itu Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami, di mana beliau ini lahir pada tanggal 27 Mei 1332 dan beliau meninggal pada usia 73 tahun. Tepatnya pada tanggal 19 Maret 1406. Nah, Ibnu Khaldun ini beliau dijuluki sebagai Bapak Sosiologi, Bapak Ekonomi, serta merupakan pendiri ilmu historiografi. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai sejarawan dan Bapak Sosiologi Islam yang terkenal dengan hafalan Al-Qur'annya sejak usia dini. Selain itu juga beliau memiliki karya-karya selama masa hidupnya. Yang pertama, yang paling terkenal itu adalah Muqaddimah, di mana Muqaddimah ini adalah pembukaan. Nah, untuk itu dalam pemikirannya mengenai filsafat sejarah, pandangannya sejarah itu adalah sebuah perjalanan, di mana dari spesifikasi pemikirannya itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada al-kulliyah, yang kedua ada al-aliyah, dan yang ketiga ada wakinul insaniyah. Di mana al-kulliyah ini berisi tentang universalitas serta komprehensif. Nah, di mana di sini itu sejarah dianggap sebuah perjalanan dari suatu peristiwa yang saling berkait yang banyak. Jadi pada dasarnya sejarah itu nggak individual, nggak satu kejadian aja, tetapi banyak kejadian-kejadian yang lain dan saling berkaitan itu. Nah, untuk yang kedua itu ada al-aliyah, di mana al-aliyah ini lebih mengedepankan di mana peristiwa ini terjadi, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi gitu. Jadi lebih ke sebabnya gitu. Jadi kan ada istilah kalau ada asap pasti ada api gitu maksudnya. Jadi kalau seandainya ada nih ada suatu peristiwa atau kejadian, pasti yang dicari itu apa nih, kenapa bisa terjadi, apa sebabnya gitu, apa yang melatar belakangi sejarah ini terjadi, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu yaitu ada waqiul insani, di mana di waqiul insani ini sejarah itu lebih mengedepankan pada kemanusiaannya. Jadi lebih ke hikmah apa yang harus kita ambil di perjalanan ini, di cerita ini, di sejarah ini, agar kita tidak bisa mengulangi hal yang buruk, agar kita bisa belajar dari sejarah ini. Yang kedua yaitu ada Hegel, di
mana Hegel ini memiliki nama lengkap adalah George Wilhelm Friedrich Hegel, di mana Hegel ini lahir pada tanggal 27 Agustus 1770. Dia meninggal pada tanggal 14 November 1831. Mana Hegel ini merupakan seorang filsuf Jerman yang lahir di Stuttgart. Sekarang wilayah itu berada pada arah Jerman bagian barat. Nah, Hegel ini merupakan orang yang pertama kali mengemukakan bahwasanya sejarah itu adalah sebuah pelajaran yang bisa mengeluarkan kita dari permasalahan hidup yang abadi gitu. Jadi dengan mempelajari sejarah ini kita bisa mengambil sesuatu yang mampu membantu kita untuk memecahkan suatu masalah. Dan hasil karyanya selama ia hidup itu memiliki karya yang banyak, namun saya di sini hanya menyebut karyanya saja. Yang pertama itu ada A Man of the Philosophy of Right. Kedua itu ada Science of Logic. Dan yang ketiga itu ada Kuliah tentang Estetika. Nah, pada dasarnya pemikirannya dalam filsafat sejarah menganggap bahwasanya sejarah merupakan segala unsur dari roh atau spiritual. Nah, dengan ini sejarah itu muncul atas adanya kausalitas atau sebab akibat. Nah, kalau menurut saya pendapat Hegel dengan pendapat Ibnu Khaldun itu tidak jauh berbeda, karena pada dasarnya pemikiran mereka ini dilandaskan atas sejarah itu adalah ada karena adanya sebab atau kausalitas. Baik, untuk yang tokoh yang ketiga ada Sartono Kartodирjo. Sartono Kartodирjo ini memiliki nama lengkap yaitu Profesor Dr. Aloysius Sartono Kartodирjo, di mana beliau lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1921 yang lahirnya di Wonogiri, Jawa Tengah, dan beliau meninggal pada tanggal 7 Desember 2007 di Yogyakarta. Nah, Sartono Kartodирjo ini merupakan orang yang pertama kali mengemukakan pendapatnya tentang penulisan sejarah berdasarkan versi Indonesia, di mana penulisannya ini melalui pandangan multidimensi. Dia menata karir dari sekolah di HIS, kemudian dilanjut ke MULO dan HIK, di mana kemudian ia menyelesaikan pendidikan strata 1 atau di Universitas Indonesia dengan fakultasnya yang kemudian dia melanjutkan S2 di Universitas Amerika dan melanjutkan S3-nya juga pada tahun 1966. Nah, semasa hidupnya ini ia mengabdi di Universitas Gadjah Mada atau yang ada di Yogyakarta. Nah, selama hidupnya itu selain dia mengabdi di situ mengajar, ternyata dia juga diangkat sebagai guru besar Universitas Gadjah Mada. Karir lain yang dilakukan ia selama hidupnya, yang pertama itu ia merupakan seorang peneliti ahli dari Institute of South East Asian Studies di Singapura. Nah, kemudian dia juga menjadi koordinator nasional UNESCO dan dilanjut sebagai dosen dan guru besar Universitas Gadjah Mada. Kemudian ia juga pernah bekerja sebagai guru SMA di Jakarta dan guru SMAN 30 Timor Leste. Jadi selama hidupnya ia selalu mengabdikan kepada pendidikan. Dari hasil jerit payahnya selama ia mengabdi di pendidikan, dan akhirnya ia memperoleh penghargaan berupa
benda Fries tahun 1977. Nah, selain itu juga, dia juga menciptakan sebuah karya yang banyak banget, tapi ya dia cuma ambil 3 biar simple. Nah, yang pertama itu ada Indonesia Historiografi yang dimana terbit pada tahun 2001. Dan yang kedua itu ada Modern Indonesia Tradisi and Transformation pada tahun 1984. Nah, yang ketiga itu ada The Paisen Revolt of Banten in 1888, di mana diterbitkan pada tahun 1966. Caranya atau pandangannya pada filsafat sejarah itu dia membagi sejarah itu dibatasi oleh 2 hal, yaitu ada objektif dan ada subjektif. Saat sejarah dibatasi oleh hal materi subjektif, itu dimana subjektif ini adalah suatu konstruksi, jadi bangunan gitu ya, yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian cerita atau kisah. Nah, maksudnya bangunan ini jadi sejarah itu enggak berdiri sendiri, melainkan dia tercipta atas dasar adanya suatu rangkaian-rangkaian peristiwa dari peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Jadi mereka itu bersangkutan. Akhirnya saat peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta ini terkumpul dan menjadi satu, baru bisa dijadikan dan dikatakan sebagai suatu sejarah atau suatu cerita sejarah. Yang pandangan yang kedua itu, sejarah itu adalah terikat oleh sesuatu yang objektif, di mana objektif ini adalah sejarah itu berdasarkan pandangan orang lain dalam menulis sejarah yang utuh, yang pada dasarnya sejarah itu tidak dapat diubah lagi. Jadi kalau seandainya sejarah ini udah ada gitu, nah seketika ada seseorang yang memang melihat kejadian di masa itu, tetapi sebuah pengungkapan dari orang-orang yang hanya melihat secara melintas saja tentang kejadian itu tidak bisa dianggap sebagai sejarah, karena pada dasarnya sejarah itu merupakan kejadian yang memang benar-benar terjadi dan tidak bisa sembarang orang itu mengeluarkan teorinya lagi gitu, karena kalau nggak ada bukti-bukti yang memang kuat untuk mengatakan hal itu. Jadi sejarah itu pada dasarnya nggak bisa tersusun menjadi satu, tidak bisa berdiri sendiri. Baik, untuk soal yang kedua yang saya pilih yaitu filsafat sejarah menurut Islam dan Barat, yang dimana yang terkandung itu ada definisi, dasar, dan pola pikirnya. Nah, jadi untuk yang filsafat sejarah menurut versi Islam itu dimana filsafat sejarah dalam Islam itu ditafsirkan sebagai filsafat moral. Nah, maksudnya Islam ini memandang kebendaan atau materi itu bukan menjadi faktor utama tujuan manusia dalam kehidupannya, bukan pula hidup yang unsur kepentingan ekonomi, sehingga ia tidak menentukan apapun untuk dirinya secara independen. Ini mana filsafat sejarah menurut Islam ini, dimana menurut Islam manusia itu dijadikan sebagai objek kajian dalam sejarah, dan mereka itu diberi kebebasan dalam bermoral, namun tetap tujuan awalnya atau pedoman awalnya itu adalah tidak menyimpang dengan aturan yang ada, dimana filsafat sejarah menurut Islam ini lebih merujuk pada tujuan mempelajari kehidupan manusia di masa lalu. Jadi biar kita bisa ngambil hikmah dari sejarah-sejarah yang udah terjadi. Dalam mengambil hikmah dari suatu kejadian atau sejarah itu, dalam istilah Arabnya itu adalah i'bar atau
pelajaran, di mana pola pikir Islam merujuk pada hal ini itu didasari oleh pendapatnya Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi yang menginformasikan bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak kurang sebanyak 7 kali disebutkan oleh Allah untuk menyuruh manusia mempelajari kehidupan umat masa lalu. Sedangkan filsafat sejarah menurut versi barat ini mereka lebih berpikiran bahwasannya sejarah ini ada karena untuk menjawab suatu logika. Jadi objeknya ini adalah pengalaman. Jadi objeknya ini adalah fenomena gitu. Jadi pola pikirnya itu lebih kalau seandainya ada kecelakaan, yang dia lakukan pertama kali itu bukan menolongnya, malah dia tuh nanya kenapa bisa terjadi gitu, apa penyebabnya gitu, apakah bannya kempes atau oleng gitu dan yang lainnya. Bisa kita di skemakan bahwasannya sejarah menurut barat itu ada karena fenomena, kemudian logika, baru ada sejarah. Dari pemikiran yang logika itu, makanya di filsafat barat ini muncul yang namanya metode penelitian sejarah, yang dimana kita ketahui itu ada 4 cara yang secara umum ya. Yang pertama itu ada heuristik, dimana heuristik ini pengumpulan sumber, yang kedua kritik sumber, yang ketiga ada interpretasi, dan yang keempat ada historiografi. Untuk pertanyaan yang ketiga yang saya pilih itu tentang karakter dari filsafat sejarah spekulatif dan filsafat sejarah kritis. Bagaimana dalam filsafat sejarahnya, teori dan contohnya. Nah, jadi filsafat sejarah spekulatif ini dia lebih ke mengarah pada sistem gerak sejarah. Jadi filsafat sejarah spekulatif ini lebih ke gerak sejarahnya atau mobilisasi sejarah ini, gimana sejarah ini terjadi gitu. Jadi dari sini itu ada dua istilah, yaitu a priori dan a posteriori, dimana a priori ini adalah pengetahuan itu bukan dari hasil pengalaman, sedangkan kalau yang a posteriori itu mengungkapkan bahwasanya sejarah pengetahuan itu adalah unsur dari pengalaman. Jadi kalau seandainya ada suatu peristiwa itu pasti ada sebuah kejadian dulu, dimana tujuannya ini untuk menjelaskan tentang bidang penyelidikan sejarah. Contohnya itu kayak teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin itu. Jadi kan kalau Darwin itu mengemukakan bahwasanya kan manusia itu berasal dari kera. Jadi manusia itu ada karena dulunya kayak ada kera yang berevolusi dan terus berkembang sehingga menyerupai bentuk manusia. Filsafat sejarah kritis ini disebut juga sebagai filsafat sejarah analisis, di mana filsafat ini lebih mengacu pada menganalisa, lebih mengkritik gitu tuh, lebih menganalisis si kejadian sejarah itu. Jadi dia mah nggak langsung nerima, jadi dia tuh harus kayak mencari usul-usulnya gitu tuh, tabayun kalau bahasa Arabnya. Dimana dari hasil analisisnya ini dia itu melakukan metodologi itu yang kata yang ada 4 itu, ada heuristik, terus ada kritik sumber. Jadi si filsafat sejarah kritis ini lebih ke kritik sumbernya. Jadi dia tuh menganalisa sejarahnya itu, kejadiannya itu, dan sumber-sumber yang ada di dalamnya itu demikian rupa sehingga mampu menemukan kebenaran yang terkandung di dalam sejarah itu. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah kata dari jawaban yang saya paparkan. Apabila ada ketidaktersesuaian antara jawaban saya dengan pengetahuan teman-teman semua, mohon dimaklum. Dan mohon maaf juga apabila ada gangguan dari suara dari luar. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.